Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apakah Baraya setuju dengan penerapan hukuman mati secara lebih luas di Indonesia? Apakah Baraya misalkan setuju dengan kasus yang kemarin Pak Heri Wirawan itu kita hukum mati saja? Nah, silakan tulis di kolom komentar apakah Baraya setuju atau tidak dan disertai dengan argumentasinya. Tetapi saya ingin menjelaskan bahwa hukuman mati itu biasanya mewacana ketika kita menemukan ada kasus-kasus kriminal yang sangat besar, yang batas moral kita itu sudah terdobrak untuk tidak bisa lagi mentolerir hal-hal yang semacam itu, sehingga kekesalan kita akhirnya mengarahkan kita untuk menunjuk ya udah hukuman mati saja, begitu ya. Tetapi saya pribadi tidak setuju dengan penerapan hukuman mati secara lebih luas lagi. Atau kalaupun memang hukuman mati tetap harus ada, tetapi dia tidak harus berada pada koridor yang kita sepakati hari ini. Bagaimana ceritanya? Nah, kita akan mulai di sini. Kita akan bahas tentang filsafat hukum. Yuk kita mulai. Saya tidak setuju dengan hukuman mati untuk kebanyakan kasus karena ada 3 alasan. Yang pertama adalah bahwa hukuman mati itu bukan hukuman yang paling berat. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi begini Baraya, hukuman mati itu sering kita anggap sebagai imbalan yang pantas untuk orang yang melakukan tindakan-tindakan kriminal yang sangat luar biasa atau yang sangat berat. Tetapi pada faktanya adalah hukuman mati justru adalah hukuman yang paling tidak menyakitkan. Kalau misalkan kita menerapkan hukuman mati pada seseorang, mungkin sakitnya hanya 5 menit, 10 menit, bahkan kurang daripada itu kan. Kalau misalkan Baraya, saya mohon maaf ya, misalkan dipenggal, itu rasa sakitnya nggak akan sampai 9 detik. Nah, tetapi kita berpikir bahwa hukuman mati itu adalah hukuman yang setimpal untuk kasus-kasus yang sangat berat. Kan bagi saya ini tidak adil. Kita misalkan ambil contoh yang kemarin, kasus Pak Heri Wirawan. Bayangkan dia memperkosa sekitar 21 gadis belia di bawah umur, yang ke-21 gadis itu akan menanggung beban, trauma, rasa malu, dan hal-hal yang semacam itu seumur hidupnya, sisa hidupnya yang masih sangat panjang, termasuk juga anak-anak mereka yang sekarang masih bayi itu. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, masa Pak Herinya itu dihukumnya cuma hukuman mati yang rasa sakitnya hanya sekitar 5 menit atau jauh di bawah itu? Kan itu menurut saya tidak adil. Belum lagi beliau itu membawa nama-nama agama sehingga Islam semakin dicemarkan nama baiknya. Kemudian beliau itu juga mengkorupsi dana bantuan dan sebagainya. Masa dengan kejahatan yang berlipat ganda seperti itu dia hanya dihukum hanya beberapa detik saja? Kan nggak enak. Tapi kan kalau sudah dihukum mati, dia akan menerima ganjarannya di akhirat, di neraka. Ya nggak gitu juga Baraya. Kan masalahnya kita ini adalah masalah hukum positif. Hukum positif itu maksudnya adalah hukum real. Hukum real itu adalah hukum yang nyata, yang ada. Hukum real itu dalam kajian falsafah hukum itu adalah lawan dari hukum alam atau lawan dari hukum Tuhan. Hukum real itu hukum buatan manusia, sehingga menghukum manusia itu secara nampak, secara terlihat, yang empiris bagi pandangan manusia. Nah, kalau seseorang yang sudah mati, kita itu di luar batas hukum real, kita tidak ngerti apa-apa soal kejadian setelah kematian. Kan bisa saja misalkan Pak Heri Wirawan setelah dihukum mati, ternyata dia malah bertemu dengan Tuhan dan dia masuk surga. Atau dia ternyata berinkarnasi menjadi makhluk yang lebih baik lagi. Atau ternyata dia pindah ke dimensi yang lain, masuk ke dunia isekai misalkan yang seperti itu. Nah, kan kita tidak pernah tahu kehidupan sesudah mati itu seperti apa. Tapi kan agama menjelaskan, agama menjelaskan ini masalahnya hukum positif. Hukum positif itu sesuatu yang terindra, yang terlihat, yang real. Nah, dalam konteks ini, maka hukuman mati itu adalah hukuman yang paling ringan, karena kita tidak pernah tahu penderitaan apa yang dialami oleh orang yang terhukum itu. Adalah sangat konyol ketika kita menghukum orang yang telah membunuh 1000 orang, tetapi dia hanya dihukum hanya dalam rasa sakit beberapa detik saja. Saya pikir sih itu adalah masalah yang harus kita uraikan. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah bahwa hukuman mati itu adalah hukuman yang paling salah sasaran. Jadi begini Baraya, kita sudah mengetahui dan memahami bahwa ketika kita menghukum mati seseorang, maka penderitaannya kita tidak pernah tahu sesudah kematian itu seperti apa. Tetapi penderitaan yang paling banyak yang menimpa itu adalah penderitaan terhadap orang-orang yang ditinggalkannya. Jadi kasusnya seperti ini Baraya, misal ya, kemarin lalu itu ada di Malaysia, pasangan suami istri bandar narkoba besar ketangkap dan keduanya akhirnya dijatuhi hukuman mati. Nah,
Masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah kita sudah mengetahui bahwa dia dihukum mati, kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kematiannya, tetapi kita mengetahui bahwa mereka itu punya anak-anak yang masih kecil. Yang satu umurnya 6 tahun, yang satu umurnya 2 tahun, dan mereka itu masih sangat ketergantungan pada orang tuanya. Ketika orang tuanya dihukum mati, yang paling terhukum itu siapa? Ya anaknya yang begitu ketergantungan pada orang tuanya, tetapi kehilangan orang tuanya pada waktu itu juga. Baraya bisa bayangkan bagaimana jerit tangis anak-anak itu ketika mereka dipisahkan dari orang tuanya. Jadi dalam hal ini siapa yang dihukum? Anak-anaknya. Yang menanggung penderitaan itu siapa? Ya anak-anaknya. Anak-anaknya pada akhirnya dititipkan di panti asuhan. Apakah anak-anak itu mau dititipkan di panti asuhan? Apakah kita memberikan pilihan kepada anak-anak itu? Kan tidak. Kita tidak memberikan pilihan itu. Nah, dalam konteks ini maka hukuman mati itu adalah hukuman yang paling salah sasaran. Ketika kita menghukum mati seseorang, kita tidak tahu dia menderitanya kayak gimana, tetapi kita mengetahui bahwa orang-orang yang ditinggalkannya itu begitu terhukum gara-gara itu. Kan gak adil dalam hal ini. Kemudian alasan yang ketiga kenapa saya misalkan menolak hukuman mati adalah karena hukuman mati itu justru akan menyebabkan munculnya atau menguatnya mafia-mafia peradilan, mafia-mafia penegak hukum. Jadi misal begini, kalau Baraya misal punya duit 30 triliun, kemudian Baraya dihukum penjara 10 tahun gara-gara korupsi, maka Baraya tidak akan menghabiskan uang Baraya untuk menyogok pengadilan karena hukumannya hanya 10 tahun. Tetapi kalau Baraya divonis hukuman mati, maka kemungkinan besar uang Baraya yang 30 triliun itu hampir semuanya akan digunakan sebisa mungkin untuk menghindari kasus itu. Dan akibatnya apa? Hakim kemungkinan akan minta disogok, jaksa akan minta disogok, polisi akan minta disogok, dan lain sebagainya. Maka dampaknya adalah apa? Baraya yang sudah dihukum mati atau divonis mati bisa saja menjadi bebas, dan bisa saja orang lain yang tidak tahu apa-apa itu akan dihukum mati untuk menggantikan masalah Baraya. Begitu. Kalau sudah memunculkan mafia yang seperti itu atau menyuburkan mafia seperti itu, maka hukuman mati itu adalah hukuman yang paling berbahaya atas keadilan. Coba Baraya sekarang lihat koruptor-koruptor di Indonesia. Mereka dihukumnya berapa? Misalkan 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, mungkin dugaan saya, pikiran saya itu tuh hasil nyogok gitu. Karena aslinya pasti hukumannya lebih besar daripada itu kan, maling ayam aja hukumannya segitu, maksud koruptor lebih kecil. Nah, seandainya hukuman mati diberlakukan, maka mereka akan nyogok lebih besar lagi, sehingga mereka bisa bebas, dan kemudian ada pihak lain yang ditumbalkan untuk menggantikan kematian orang yang terpidana itu. Inilah yang saya tadi bilang bahwa hukuman mati itu adalah hukuman yang paling berbahaya untuk keadilan. Nah, lalu apa yang menjadi landasan hukuman mati itu dilaksanakan? Begini Baraya, saya ingin sampaikan begini. Hukuman mati itu adalah bagian dari prinsip keadilan zaman kuno. Mata dibayar mata, nyawa dibayar nyawa. Itu prinsip keadilan kuno. Jadi, catatan tertua tentang hukum di dunia itu adalah catatan Hammurabi, Kodeks Hammurabi, yang muncul di Mesopotamia kuno sekitar 2000 tahunan sebelum Masehi. Nah, di situ ada banyak sekali pasal-pasal yang prinsipnya adalah mata dibayar mata. Jadi maksudnya kalau Baraya membunuh orang lain, Baraya harus dibunuh juga biar adil. Kalau Baraya mematahkan tangan orang lain, tangan Baraya juga harus dipatahkan. Itulah yang namanya prinsip keadilan. Tetapi hukuman ini pada akhirnya memunculkan sebuah masalah bahwa kalau kita menerapkan hukuman itu, maka negara atau masyarakat akan rugi 2 kali. Misal begini Baraya, ada 2 prajurit perang orang Romawi berkelahi, salah satunya membunuh yang lain, maka negara pada waktu itu kerugian 1 prajurit. Kemudian atas dasar hukum yang ini, maka si pembunuhnya akan dibunuh juga. Maka negara kehilangan 2 prajurit hanya untuk masalah yang seperti ini. Maka keadilan yang semacam ini pada akhirnya malah menjadi kerugian buat masyarakat. Gitu kan? Nah, lalu masyarakat di zaman dulu itu berpikir apa solusinya? Maka daripada main bunuh-bunuhan seperti itu, muncullah hukum denda sebagai alternatif bagi hukum bunuh-bunuhan. Jadi hukumannya itu produktif, menghasilkan sesuatu, karena duit Baraya itu diserahkan kepada negara atau kepada orang lain, sehingga orang lain itu akhirnya bisa hidup lebih baik lagi. Begitu kan? Nah, ini adalah alternatif yang lebih baik. Nah, ini di mana-mana diterapkan, termasuk di Arab Jahiliyah. Tetapi ini pun akhirnya memunculkan sebuah masalah baru. Kalau misalkan hukuman itu dibayar dengan denda, bagaimana dengan menghukum orang yang tidak punya uang, yang miskin sama sekali? Orang-orang zaman dulu mikir lagi gimana caranya, akhirnya memunculkan hukuman penjara. Jadi hukuman penjara itu sebenarnya adalah hukuman jaminan.
kamu akan saya tangkap dan dijebloskan ke dalam penjara dan hanya boleh keluar setelah kamu membayar seluruh denda kamu itu. Terserah mau pinjam ke pinjol, terserah mau jual ginjal, terserah mau apapun, kamu disandra dulu di sini, suruh keluarga-keluarga kamu untuk melunasi denda kamu, baru kamu bisa lepas. Nah, itu adalah hukuman penjara. Makanya sampai detik ini ketika kita menemukan hukum penjara pasti disandingkan dengan hukum denda. Misalkan Anda divonis penjara 3 tahun penjara plus denda sekian-sekian miliar, begitu kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena pada prinsipnya hukuman penjara itu adalah hukuman denda. Dan hukuman denda itu adalah hukum yang menjadi alternatif bagi hukuman bunuh. Begitu. Nah, tetapi masih ada masalah juga. Kalau seseorang itu punya duit, misalkan duitnya itu besar, daripada dia harus membayar denda, mendingan dia membayar orang untuk melepaskan diri dari penjaranya, menyogok, kemudian dia bebas seenaknya. Kan seperti itu. Nah, untuk bisa menghindari masalah seperti itu, maka diberlakukan kembali hukum yang sebelumnya, yaitu hukuman mati. Jadi muter-muter. Apa hukuman mati fungsinya dalam hal ini? Hukuman mati dalam hal ini adalah untuk menghilangkan ancaman secara permanen. Jadi baraya ngebegal, di penjara, lunasin, keluar lagi, ngebegal lagi, dipenjara lagi, dan seterusnya. Nah, biar tidak dipenjara berulang kali, biar ancaman terhadap warga masyarakat dari begal baraya ini bisa hilang, maka baraya harus dihukum mati. Jadi hukuman mati itu adalah menghilangkan ancaman secara permanen. Begitu. Dan ini pula lah yang melatar belakangi kenapa orang-orang Asia Timur dalam sejarahnya punya hukuman 3 generasi. Jadi misal, saya mohon maaf ya, di Cina, di Jepang, di Korea, kalau baraya jadi warga di sana kemudian melakukan tindakan yang sangat berat, maka hukumannya bukan hanya buat baraya dihukum matinya, tetapi orang tua dan anak dan generasi yang sesudahnya kalau memang ada, misalkan cucu. Termasuk juga yang baru dilahirkan itu langsung dihukum mati semuanya. Kenapa seperti itu? Untuk menghilangkan ancaman secara permanen. Kalau yang dihukum matinya hanya baraya saja, mungkin anak dan cucu baraya bisa saja balas dendam. Nah, biar tidak balas dendam itu dihukum semuanya, hilang seperti itu. Begitu. Dan ini pula lah yang melatar belakangi kenapa orang-orang di zaman dulu kalau perang itu beresnya pasti genosida atau biasanya genosida. Melakukan pembantaian etnis kepada semua orang yang mereka temui di satu kota misalkan atau dalam satu negara. Nah, kenapa seperti itu? Agar orang-orang yang telah dikalahkan itu tidak berbalas dendam dan tidak memunculkan ancaman di kemudian hari. Kalau satu bangsa misalkan cuma setengahnya dihabisi, setengahnya lagi mungkin akan mengumpulkan kekuatan di masa depan. Biar tidak seperti itu, genosida, bunuh semuanya, musnahkan semuanya. Nah, itu pikirannya dari hukuman mati. Jadi hukuman mati itu ada 2 alasan. Yang pertama itu yang tadi itu, hukuman mata balas mata. Kemudian yang kedua, hukuman untuk menghilangkan ancaman secara permanen. Nah, dari latar belakang sejarah itu, maka kita semestinya sadar bahwa hukuman-hukuman zaman sekarang itu sudah tidak berlaku lagi atau sudah seharusnya menjadi lebih bervariasi lagi. Karena zamannya sudah berubah, semua hal yang melatar belakangi kasus-kasus di masa lampau itu sudah sangat berbeda atau hilang sama sekali dibandingkan dengan kasus-kasus yang ada sekarang. Kan begitu? Maka hukuman pun seharusnya berubah. Tetapi yang sangat luar biasanya adalah bahwa hukum itu hampir seperti agama atau bahkan melebihi agama dalam hal mereka itu konservatif dan sangat susah diubah. Bener kan? Coba baraya KUHP yang Indonesia zaman sekarang aja, itu buatan Belanda. Nah, walaupun itu buatan Belanda, sampai sekarang Indonesia merdeka puluhan tahun masih dipakai. Dan ketika anak-anak Indonesia pengen membuat KUHP sendiri, kemarin ya, itu didemo, dilecehkan, diejek, diketawain oleh netizen yang serba tahu itu. Orang-orang yang ahli hukum itu ditertawakan oleh orang yang nggak ngerti hukum sama sekali. Nah, kenapa? Karena hukum itu begitu konservatif. Padahal ini memunculkan masalah yang jauh lebih besar lagi baraya. Ini kan adalah hukuman-hukuman yang tidak relevan. Saya ambil contoh begini. Hukuman untuk Siska EEE yang kemarin viral itu ya. Jadi dia itu melakukan eksibisionis dan dianggap sebagai melakukan tindakan-tindakan pidana termasuk dalam hal pornografi dan merusak moral masyarakat. Kan seperti itu. Kemudian setelah ditangkap dia diancam penjara. Apa hubungannya eksibisionis dengan penjara? Kan gak ada hubungannya.
penjara itu seperti yang tadi itu, penjara itu orang harus didenda, tapi dia nggak punya duit, akhirnya dipenjara sebagai jaminan. Nah, ini orang yang melakukan tindakan amoral, asusila di media sosial, di penjara, apa faedahnya? Kan nggak nyambung ini. Kalau misalkan kita mau berpikir secara lebih bervariasi, misalkan kita bisa saja memunculkan variasi-variasi hukum yang lebih baik. Misalkan dia kan sosialita, dia kan senang nampang di medsos, begitu kan? Nah, hukumannya itu adalah dimasukkan ke dalam tubuhnya itu, misalkan sebuah chip yang merusak sinyal, misal ya, nggak harus seperti itu, tapi misalkan seperti ini. Kalau sudah seperti itu, misalkan dari jarak 2 meter, radius 2 meter dari tubuhnya itu, semua sinyal gadget itu mati. Jadi dia seumur hidupnya nggak bisa main gadget. Saya pikir itu adalah hukuman yang relevan karena dia adalah sosialita yang cabul, maka kesosialitaannya itu harus dihilangkan, dia harus dijauhkan dari gadget. Itu adalah hukuman yang lebih relevan. Sekali lagi, bukan berarti hukumannya harus seperti itu. Saya mempertanyakan kenapa hukum zaman batu masih diperlakukan di zaman modern. Seperti itu. Atau misalkan begini, hukum untuk orang yang pengedar narkoba yang sekarang banyak itu. Datanya jelas bahwa 75% penghuni penjara di Indonesia itu adalah pengedar narkoba atau orang yang terlibat dalam kenarkobaan, seperti itu, 75%. Akibatnya apa? Ketika mereka masuk ke dalam penjara, jaringan mereka menjadi semakin kuat karena menjadi semakin kenal. Mereka kemudian mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara, dan itu sudah kita ketahui bersama. Nah, ini masalahnya apa? Masalahnya penjaranya semakin penuh, tetapi narkobanya gak bisa diberantas. Karena apa? Karena pendekatan hukum kita adalah pendekatan hukum zaman batu, masih pakai penjara. Kenapa nggak misalkan mikirin seperti ini ya, orang yang mengedarkan narkoba misalkan, kan orang itu pasti punya jaringan besar. Hukumannya adalah bahwa selain dipenjara di tempat yang sangat tersembunyi, misalkan suntik dia dengan cairan yang sangat-sangat menyakitkan. Kan narkoba itu suntikan untuk menenangkan badan misalkan ya. Kalau dia mau libur dari rasa sakit itu, dia harus setorkan satu orang pengedar narkoba yang lain yang masuk dalam jaringannya. Setelah si pengedar yang satu itu ketangkep lagi, maka perlakukan yang sama. Jaringannya harus disetorkan kepada polisi. Kemudian kalau tidak disuntik dengan rasa sakit yang sangat luar biasa itu. Kalau terus-terusan misalkan seperti itu, bikin jaringan MLM seperti itu, maka saya pikir jaringan narkoba itu bisa lebih mudah kena dan ditangkap. Kemudian misalkan buat Pak Hari Wirawan yang kemarin itu yang cabulnya itu ya, padahal mukanya ya sudah lah, nggak usah dibahas ya. Kenapa dia harus dipenjara? Dan dia dituntut sekitar 15-20 tahun penjara. Bagi saya sih itu hukuman yang tidak relevan. Emang kalau dipenjara apa faedahnya? Apakah si orang-orang yang kena trauma itu jadi baikan? Kan nggak seperti itu, nggak produktif juga, malah membebani negara juga. Penjara makin penuh juga, dia di dalam penjara juga dikasih makan juga. Kan repot. Daripada seperti itu misalkan, kenapa kita nggak menjalankan hukuman-hukuman yang lain? Kita ciptakan misalkan fantasi-fantasi gore kita itu diterapkan ke dia. Misalkan kita celupin tuh si utunnya itu pakai balsam geliga setiap hari, gelinga gitu, celupin begitu ya sampai jejeretean. Itu misalkan harus seperti itu. Atau kalau misalkan lebih sadis lagi, misal potong lidahnya, misalkan butakan matanya, hilangkan pendengarannya. Nah, sudah seperti itu, ya udah lepasin aja. Kalau udah seperti itu kan dia tidak akan bisa apa-apa lagi. Suruh dia makan, suruh dia apa seenaknya aja, sok lakukan apapun, tapi dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara dan sebagainya. Dan itu berlaku seumur hidup. Nah, kalau seperti itu kan bisa aja hukumannya seperti itu. Tapi kan itu hukumannya tidak manusiawi. Ya semua hukuman itu tidak ada yang manusiawi, Baraya, karena hukuman itu digunakan untuk menghancurkan bagian dari hak-hak kemanusiaan kita. Termasuk juga hukuman mati. Kalau kita percaya dan setuju dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, kenapa kita tidak setuju dengan hukuman mutilasi seperti itu? Kan dalam beberapa agama, misalkan dalam agama Islam ada hukuman mutilasi itu. Kenapa kita protes dengan hal yang seperti itu dengan dikatakan bahwa itu tidak sesuai dengan kemanusiaan? Kan ini aneh, orang hukuman mati di sana aja masih diterapkan gitu. Jadi ya sekali lagi, percontohan-percontohan yang tadi saya sebutkan itu bukan berarti harus seperti itu. Yang saya pertanyakan adalah justru kenapa kita tidak berani kreatif, kenapa kita hukumnya masih sangat konservatif. Jadi buat yang ahli hukum, buat yang Baraya kuliah di jurusan hukum dan sebagainya, silahkan isi di kolom komentar, kita ajak diskusi sama-sama. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.